أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah yang saya muliakan, mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu dan tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Masih sehat semuanya kita nggih? Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari, termasuk pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah, panggilan Allah, bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, bisa berjamaah bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mengatur, membagi waktunya, dimanfaatkan untuk belajar bersama-sama ta'lim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, ta'lim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa menuju surganya Allah. Amin. Hadirin rahimakumullah, untuk kali ini yang ingin kami sampaikan yang berhubungan dengan masail fikih mu'asyirah atau fikih kontemporer yang terkait dengan fatwa Majelis Ulama tentang masalah hak pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai atau talak karena berbeda agama. Saya ulangi lagi, jadi masail fikih mu'asyirah yang berhubungan dengan hak pengasuhan anak bagi orang tua yang telah bercerai karena berbeda agama, ini dibahas pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-5 tahun 2015. Ya, sudah sekian tahun yang lalu itu. Barangkali ada yang pernah membaca atau menyimak mendengar dari fatwa, nanti akan kita bahas bersama-sama, dan mudah-mudahan dengan penyampaian fatwa ini bisa menjadi tambahan ilmu atau pencerahan bagi kita bersama-sama. Mengawali jamaah rahimakumullah, deskripsi masalah. Satu, hadona. Hadona itu istilah di dalam pengasuhan anak, pemeliharaan anak. Hadona itu adalah sama dengan aslinya itu dari kata al-jambi atau dari kata janibun, yang lebih dekat pengasuhan kepada anak. Adalah aktivitas melakukan pengasuhan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang di bawah pengampuan, yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu artinya orang anak kecil yang belum bisa bedakan mana barang yang benar, mana barang yang batil, belum bisa itu. Sama dengan sekarang itu anak balita itu, di bawah 5 tahun. Dan tidak dapat mengurus semua urusannya dengan cara menyiapkan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatannya atau kebaikannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, mendidik jasmani, rohani,
dan akalnya agar mampu secara mandiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab. 2. Hadonah itu merupakan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya dan menjadi hak anak dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ketika kedua orang tuanya belum bercerai atau belum pisah, belum bertalak ya, kewajiban mengasuh anak itu menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. 3. Apabila terjadi penceraian di pengadilan, hak asuh anak berada pada salah satu dari kedua orang tuanya atau pihak keluarganya dengan memperhatikan kemaslahatan terhadap anak tersebut. Kemudian B, rumusan masalah. 1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan mengasuh anak. 2. Siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh anak jika terjadi penceraian dari kedua orang tua yang berbeda agamanya? Ini sebuah pertanyaan dan ini sering juga muncul di tengah-tengah masyarakat kita karena pernikahan berbeda agama ini masih dimungkinkan di Indonesia ini karena bisa melalui pintu pengadilan negeri. Sementara kalau melalui pintu pengadilan agama, beda agama tidak bisa pernikahan. Misalnya seorang muslim Islam nikah dengan agama lain, tidak bisa itu. Tapi kalau pintu ini melalui pengadilan negeri bisa itu. C. Jamaah rahimakumullah, ketentuan hukum. 1. Persyaratan orang yang akan mengasuh anak ini menjadi persyaratan fikih. Ulama ijma' itu. A. Berakal sehat. Jadi orang-orang yang mengasuh anak ini terutama ini syaratnya harus dia itu berakal sehat. Normal lah itu. 2. Sudah balik, dewasa. Untuk ukuran usia jamaah rahimakumullah sudah ditentukan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang masalah pernikahan atau NKRI nikah talak rujuk. Di dalam pasalnya juga pasalnya ada semuanya, di antaranya pasal 74 tahun 74, pasal 45, 46 dan 47. Kemudian C, memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Ini penting itu. Dia punya kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Yang D, amanah, dapat dipercaya, dan punya akhlak yang luhur, akhlak yang akhlakul karimah. Ini penting itu. Yang terakhir, tidak boleh tidak syaratnya pengasuhan anak ini harus beragama Islam. Ini jamaah rahimakumullah, pentingnya di sini beragama Islam. Dari sini akan kita kelihatan siapa yang berhak. Misalnya kalau orang tuanya beda agama, ya tentu dikembalikan kepada orang tua yang beragama Islam. Itu yang paling berhak. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengasuh anak. Ini. Jika satu tadi itu ada 5 persyaratan tidak terpenuhi ya, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengasuh anak. Cukup jelas jamaah rahimakumullah. Jika salah satu orang tuanya misalnya beragama selain Islam, maka tentu saja persyaratannya tidak akan terpenuhi. Apakah orang tuanya atau ibunya? Karena syarat mutlak ini yang 5 ini beragama Islam itu. Saya ulangi lagi ya, apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi dari 5 tersebut ya, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengasuh anak dan hak asuh berpindah pada anggota keluarganya yang muslim. Nah ini. Dan memenuhi ketentuan persyaratan orang yang akan mengasuh anak tersebut di atas. Jadi syarat yang 5 ini paling mutlak, beragama Islam.
Dua, apabila kedua orang tuanya bercerai di pengadilan, maka yang lebih berat mengasuhnya adalah salah satu dari kedua orang tuanya. Bila anak tersebut belum baligh, maka ibu lebih berat untuk mengasuh daripada ayahnya. Jadi ibu lebih berat mengasuh anaknya daripada ayahnya itu. Apabila sudah baligh, maka anak bisa memilih hak untuk menentukan apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Ada hak khiyar kepada anak tersebut kalau dia sudah baligh, karena dia punya pilihan-pilihan. Apabila kedua orang tuanya berbeda agama, maka yang berhak mengasuh adalah anak jatuh pada kedua orang tua yang beragama Islam. Ini mutlak ini. Jadi ya rahimakumullah, agama ini menjadi penting di dalam pengasuhan anak. Dalam perwalian istilahnya. Islam menentukan seperti itu. Agama Islam menjadi ketentuan akhir itu, persyaratannya itu. Kemudian di dasar penetapannya diantaranya satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam potongan sebuah ayat dalam Al-Qur'an tentang masalah muradhaah. Kemudian di sana ada potongan wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, dan adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bisa terjemahkan sesuai dengan uruf, dengan adat-adat kita itu. Ma'rufnya bagaimana mengasuh anak, disesuaikan dengan adat yang berlaku di masyarakat. Al-Baqarah 223. Ayat ini menunjukkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan istrinya, termasuk juga pengasuhan terhadap anak-anaknya. Kemudian dalil yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayat itu. Hei orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Atau nar itu termasuk dalam konteks dunia, dari kebinasaan, kehancuran dunia itu. Selamatkanlah itu. Ini menjadi tanggung jawab kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya itu. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua dalam hal ini ayah berkewajiban menjaga keluarganya, yaitu istri dan anaknya dari api neraka. Kuncinya adalah dengan agama Islam. Sekali lagi, agama Islam yang bisa menyelamatkan orang tadi itu dari neraka itu. Karena Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip jamaah rahimakumullah, ini prinsip akidah itu. Kemudian dalil yang lain, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Potongan ayat dari surat An-Nisa ayat 141. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman atau mengalahkan orang beriman itu. Gak usah diartikan yang lain, mau kafir ya jelas kafir, ini terjemahannya seperti ini. Terjemahan ini Al-Quran dari Kemenak juga itu. Mau dirubah bagaimana itu? Ya jelas ini, bahasanya jelas kafir ini. Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir yang bisa menguasai, maksudnya itu pengurusan-pengurusan yang konteksnya pengasuhan anak ketika dia beragama tidak Islam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang di sini ditulis non-Islam atau non-Muslim atau kafir tidak berhak melakukan perwalian terhadap kaum muslimin. Pengasuhan anak termasuk dalam perwalian, sehingga orang tua non-Muslim atau orang kafir tidak berhak untuk mengasuh anaknya yang Muslim. Dua, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al Hakim, bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr. Dia menuturkan sebuah hadis, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, anna imra'atan. Kemudian qala, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ibni, sesungguhnya kami punya anak, hada kana batni, anak ini adalah kami lahirkan dari perutku, lahu wi'aun, kata, dialah yang kami kandung, sayalah yang mengandung, kata perempuan tersebut itu, wasaddi itu, dan sayalah yang memberikan air susunya atau meneteknya itu, lahu baginya sikoan,
sehingga dia menjadikan dia tidak haus. Wa hajri lahu khiwa'un, kata ibu tersebut, pupu saya ini adalah sebagai pelindungnya, karena anak tadi itu dalam pangkuan ibunya tersebut. Wa inna abahu, dan sesungguhnya ayahnya tolakoni, telah menceraikan saya atau telah mentalak saya itu. Wa arada ayanzi'ahu minni itu. Dan ayahnya punya kehendak maksud untuk memisahkan anak tersebut dengan saya, kata ibu tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, Rasulullah menyampaikan kepada perempuan tersebut, anti, kata Rasulullah, kamu perempuan, maksudnya ibu, ahakkun bi, yang berhak, yang sangat berhak kepada anak tersebut, malam tankihi, selama kamu, kata Rasulullah, ibu tersebut belum menikah itu. Dibanti-banti kata Rasulullah, kalau kamu belum menikah, maka hak pengasuhan anak tersebut berada pada kamu, kata Rasulullah, kepada ibunya maksudnya itu. Ini sahih, rahimakumullah, hadisnya ini sahih itu. Dan bisa dibuka di dalam kitab Bulughul Maram dalam masalah rodho'ah itu. Hadona, insya Allah dalam hadona itu ada khusus masalah pengasuhan anak. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya selama ia belum menikah lagi. Karena ibu lebih mengerti tentang kebutuhan-kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian pula anak pada masa itu sangat membutuhkan untuk dekat, ya, untuk hidup lebih dekat dengan pengasuhnya, yaitu sang ibu. Nah, dengan demikian prinsipnya adalah untuk kemaslahatan daripada anak itu sendiri, kebaikan daripada anak itu sendiri itu. Kemudian hadis lain, jamaah rahimakumullah, disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, menceritakan ada seorang, ya, ketika itu mengatakan Abu Hurairah, qala kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu saya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajaat, kemudian datang imro'atan, seorang perempuan, qalat, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna zauji, sesungguhnya suami saya, yuridu ayadhaba bi'ibni, dia ada kemampuan untuk membawa anak saya ini. Waqad saqoni, padahal saya yang berikan air susunya atau meneteknya dia sampai dia tidak menjadi haus. Min bi'ri abi inaba, dan kami juga mengambil air, ya, karena air susu itu kalau ibunya tidak minum kan kering, dari ambil air dari sumur dari abi inaba itu. Nafa'ani, anak ini berfaedah bagi saya, ada manfaatnya itu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW, ini Pak, maafin ya, dikatakan di sini sebelum Rasulullah mengatakan istahima itu alaihi itu. Kedua orang tersebut akhirnya pertentangan itu. Coro Jawa pertentangan apa coro bahasa Indonesia ya? Berebut itu. Saling mengklaim, saya berhak, kata orang tuanya yang laki-laki, bapaknya itu. Ibunya, saya yang berhak itu. Faqala zaujua, kemudian si laki-lakinya tadi, ayahnya mengatakan, man yakhafani min waladi itu. Siapa yang berhak menghalangi saya untuk mengasuh pada anak saya ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya, hada abuka wa hadi ummuka itu. Kata Rasulullah kepada anak, karena ini sudah mumayyiz, dia bisa membedakan. Ini ayah kalian, bapak kalian, ini ibu kalian, kata Rasulullah itu. Fakhud biyadi ihima si'tah. Rasulullah merintahkan kepada sang anak tersebut, ambillah kedua di antara tangan kedua orang tuamu tersebut. Ternyata jamaah rahimakumullah, fa akhadha biyadi ummi. Maaf ya, saya katakan di sini ada cerita ini, ibunya itu masih kafir, jamaah rahimakumullah itu. Ya. Jadi anak tadi itu memang dekat dengan ibunya, ya otomatis yang dipegang, dipilih bukan ayahnya tapi tangan ibunya itu. Ya. Begitu jamaah rahimakumullah itu. Oh, bukan ini hatinya, nanti yang lain nih. Betul, ini hatinya. Akhirnya fantolakot, akhirnya ibunya membawa anak tadi itu pergi untuk diambilnya, untuk diasuhnya itu. Ini hadis Ashabus Sunan, di Abu Daud ada, Tirmidzi ada, Nasai ada, Ibnu Majah ada, dan derajatnya adalah sahih itu. Ada lagi ya, hadis ini menunjukkan bahwa hak pengasuhan anak yang sudah mumayyiz, artinya mumayyiz itu ya balita, tapi dia itu
ya apa namanya, belum balik gitu. Diserahkan kepada pilihan anak karena anak tersebut sudah menentukan pilihan yang baik untuk dirinya, apakah ikut ibunya atau ayahnya itu. Kemudian qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kullu mauludin, setiap maulud maksudnya itu anak yang dilahirkan, illa yulatu ala fitrah, kecuali kelahiran tadi semuanya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya masih bersih, punya naluri bersih itu. Punya naluri bersih, punya agama yang bersih, artinya dia itu fitrah, tidak ada dosa sama sekali itu. Fa'abawahu, maka karena orang tuanya atau ayahnya Yahudiania yang bisa menjadikan dia orang Yahudi, wa Nasrania, dan dia menjadikan anak menjadi orang Nasrani, wa Munyazisania, dan dia menjadikan orang tuanya tadi itu kepada anaknya menjadi anak-anak Majusi itu, karena tergantung kepada pengasuhan orang tua. Penting sekali jamaah rahimakumullah, pengaruh orang tua kepada anak luar biasa ini. Makanya tadi syaratnya mutlak beragama Islam. Kalau tidak agama Islam, syarat tersebut batal itu, tidak boleh mengasuh itu. Ini putusan majelis ulama. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa orang tua yang mengasuh anak sangat mempengaruhi agama yang akan dipeluk oleh anak tersebut. Oleh karena itu hendaknya pihak yang akan mengasuh anak harus beragama Islam ini, sehingga anaknya menjadi generasi yang Islami atau generasi Islam yang taat itu. Kemudian ada hadis lain dikatakan Anjadi Rafi' bin Sinan annahu aslama, dari sahabat jadi Rafi' bin Sinan, dia mengatakan diri masuk Islam, tetapi wa'abad imro'atu, istrinya tidak mau, belum masuk Islam, tidak mau masuk Islam, antusliman, tidak mau masuk Islam. Fa'atat Nabi SAW, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, istri cantik itu, faqalat, kemudian mengatakan kepada ibnati, dia mengatakan anak perempuan saya ini, waiya fatimun, dia itu masih netek kepada saya, kata ibu tadi itu. Ausabhu, atau juga dalam pengasuhannya seperti itu. Faqala, suaminya Rafi', ibnati, itu kepada anak perempuan tadi itu, qala lahu, Nabi SAW menyampaikan Rasulullah SAW kepadanya itu, aqudu nahitah, nahiyah itu, duduklah kamu di sebelah pojok sana itu. Waqala lah, kemudian Rasulullah merintahkan kepada ibu perempuan tadi itu, sang ibu, sama juga, aqudi nahiyah, duduklah kamu di pojok yang samping itu. Rasulullah menyampaikan lagi, waqudah sobiyata bainihima, dudukkan anak ini di antara kedua orang tua tersebut, ya. Jadi masing-masing orang tuanya, sang ayah didudukan di pojok yang lain, ibunya didudukan di pojok yang lain, dan anaknya didudukan di tengah-tengah orang tuanya tersebut. Suma kemudian kemudian Rasulullah mengatakan di sini ada itu, panggilan anak tersebut. Famalat sobiyan, ternyata anak ini nyusahi anak perempuan tadi ila umiyah, ternyata dia tertarik sama pengasuhan ibunya, padahal ibunya masih belum Islam. Ya, faqala Rasulullah, ya, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma hdinah, ya Allah, kami mohon ya Allah berikan petunjuk ya Allah kepada anak tersebut itu. Famalat, akhirnya langsung jamaah rahimallah dijawab oleh Allah doa Rasulullah itu. Akhirnya anak tadi perempuan sobiyata ila abiyya, pindah kepada, merangkul pada ayahnya jamaah rahimakullah itu. Fa'akhoda, ya sudah, akhirnya diambil oleh orang tuanya yang laki-laki, ya, ayahnya tadi. Itu doa Rasulullah luar biasa. Jadi Rasulullah ada pilihan, karena ini sudah ada, anaknya sudah bisa milih, orang tuanya yang satu itu muslim, yang satu kafir, ya, terutama ibunya ya kafir, ayahnya sudah masuk Islam, dia cerai itu. Kemudian masing-masing ingin mengasuh anak tersebut, datang kepada Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah diputuskan, caranya Rasulullah menentukan sang ayah duduk di sana, di pojok sana, sang ibu duduk di pojok yang lain, anaknya didudukan di tengah-tengah orang tuanya tersebut. Kemudian suruh manggil anak tersebut. Ternyata anak tadi itu datang kepada ibunya, namanya anak yang senang pada ibunya. Rasulullah tapi gak kehilangan akal, Rasulullah namanya Rasulullah ya, ikhtiar berdoa kepada Allah. Nah, doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah, kemudian anak tadi langsung sekitar itu pindah ngerangkul sama sang ayah. Akhirnya anak tadi itu diambil sang ayahnya itu. Jadi jamaah rahimakumullah, hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menggendaki pengasuhan anak
ya, sekali lagi pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua yang muslim. Begitu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, rekomendasi dalam menetapkan hak pengasuhan anak harus mengacu pada kemaslahatan anak, ya, yaitu masa depannya terutama dalam masalah agama ini. Masa depan anak yang harus diperhatikan tidak hanya dalam kehidupan dunia saja, tetapi yang lebih penting daripada itu urusan dunia atau akhirat. Ingat pesan ulama itu, jika seseorang ia memikirkan yang utama itu akhirat, maka dunia akan katut. Tetapi kalau orang hanya terjuju pada dunia saja, akhirnya tidak akan katut, ya rahimakumullah. Pentingkanlah urusan akhirat. Agama ini terutama pengaturannya masalah urusan kehidupan akhirat. Itu kalau diutamakan, urusan dunia itu akan mengikutinya. Tapi sebaliknya kalau dunia diutamakan, akhirat tidak akan kelihatan, nggak bisa katut. Nggak bisa ngikuti itu. Itulah pesan-pesan ulama, betapa pentingnya urusan agama ini, terutama dalam pengasuhan anak. Maka syarat mutlak yang kelima tadi itu adalah dalam kitab-kitab fikih, dan ini menjadi keputusan majelis ulama ini, karena juga merujuk pada kitab-kitab fikih, mutlak pengasuhan anak syaratnya adalah dia harus beragama Islam. Demikian jamaah rahimakumullah. Ini diputuskan dalam rapat sidang komisi B, Masail Fiqhiyah Mu'asyirah, yaitu masalah fikih kontemporer, ya, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-5 tahun 2015 dilaksanakan di kota Surabaya. Ditandangani semuanya, sekretariat ada semuanya, dan anggota tim perusahaan juga ada semuanya, nama-namanya juga ada semuanya, dan ini sudah menjadi sah, menjadi keputusan fatwa Majelis Ulama. Demikian jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah hak pengasuhan anak ketika terjadi perceraian di pengadilan agama, di mana di antara kedua orang tua tersebut agamanya berbeda. Yang satu beragama Islam, orang tuanya yang lain tidak beragama Islam, alias masih kafir. Monggo, kalau ada yang mau dibahas, ditanyakan, ditanggapi, silakan. Waktu yang ada kita manfaatkan untuk diskusi dialog. Monggo silakan. Silakan. Nggih. Yun sewu sambil saya minum nggih Pak nggih. Silakan. Saya coba Pak untuk bertanya, kalau sekarang terjadi misalkan yang putrinya yang sama, kemudian yang lakinya yang kafir, kemudian ternyata anaknya memang belum bisa memilih, memayis. Iya. Walau alam diputuskan oleh pengadilan atau apa gitu ya, misalnya Iya. ke kasus itu yang laki-laki dari itu sebenarnya apakah yang perempuan itu bisa menuntut kemudian di pengadilan yang lain atau bagaimana? Iya. Kalau di pengadilan agama, insya Allah acuannya hampir sama dengan Majelis Ulama, karena di sana ada pasal-pasal yang mengatur pengasuhan anak, hadonah. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dan itu dikuatkan dalam kumpulan atau kompilasi hukum Islam Indonesia. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 1, ya betul, Nomor 174 ada pasal-pasal, ada 3 pasal di sana itu. Di antaranya pasal 74, pasal 45, pasal 66, 46 dan 47. Di sana juga ada syarat-syaratnya pengasuhan anak. Insya Allah juga ada tentang masalah Islam, itu ada di sana itu. Tetapi kalau keputusan pengadilan negeri ya sudah wassalam sudah. Pengadilan negeri kan nggak ngikuti peraturan agama. Mana yang kita misalnya bisa yang lebih dekat begitu? Mungkin ukurannya ukuran kemampuan finansial. Itu ukurannya pengadilan negeri biasanya begitu. Ya. Siapa yang mampu mengasuh anak? Memberikan, ya pokoknya menyekolahkan, memberikan pendidikan ini, ya tergantung kemampuan si orang tua tersebut. Kalau pengadilan negeri, kalau misalnya orang tuanya laki-lakinya, yang tadi disebutkan panjenengan tadi itu, kemudian dia banyak, finansialnya banyak, hartanya, tentu saja itu yang diputuskan menjadi menang. Pengasuhannya kepada sang ayah, pada yang laki-lakinya itu, walaupun berbeda
agama itu. Begitu. Tetapi kalau kembali kepada pengadilan agama, insya Allah masih kuat. Islam harus mutlak. Jadi persoalannya begini, dulu pernikahannya dia melalui pengadilan agama, tidak melalui KUA itu. Kalau KUA tidak boleh. Jadi akte nikahnya itu dikeluarkan oleh pengadilan negeri, bukan dari KUA. Maka kalau terjadi seperti itu, ya ini tergantung nanti keputusan hakim pengadilan negeri, bukan keputusan hakim pengadilan agama. Ya tergantung lagi, sekali lagi. Kalau misalnya yang perempuannya kaya, ya kemungkinan melok ibunya, ikut ibunya. Alhamdulillah, karena jenengan tadi contohnya ibunya muslim. Wah enak sudah itu. Tapi kalau misalnya yang kaya, orang tuanya yang laki-laki dan kebetulan agamanya itu jelas tidak Islam itu ya, kafir itu ya, ya jelas pengadilan biasanya menangkan ya siapa yang mampu ngopeni anak tersebut, ngurusi anak, mengasuh anak tersebut dari sudut dari sudut pandang finansial itu. Itulah. Ya sudah kalau begitu sudah wassalam sudah. Jadi jamaah rahimakumullah sekali lagi, masalah pernikahan ini memang di Indonesia itu masya Allah jadi itu ya. Kadang zaman sekarang ini orang kan agama itu kan nomor sekian itu. Nomor 2 sih mending, nomor sekian itu. Pokoknya kalau sudah senang ya sudah itu. Apapun sudah dilakukan. Ya. Yang laki-laki misalnya menghendaki muslim, kalau perempuannya tidak, ya. Akhirnya juga dia ngotot sama-sama melakukan pernikahan, tidak melalui KUA, ya sudah, diterjang terus. Akhirnya akte nikahnya dikeluarkan oleh pengadilan negeri itu. Ya sudah kalau sudah begitu. Inilah potret-potret rumah tangga di Indonesia seperti ini. Sekarang yang kita lihat ya tadi itu. Kalau sudah begitu nanti kasusnya ruwet. Belum lagi untuk urusan waris sudah ruwet lagi nanti. Urusan cerai pengasuhan juga ruwet gitu. Begitu gambarannya. Sekali lagi nyun sewu, monggo lah kalau panjenengan punya keluarga, terutama keluarga dekat panjenengan, mari dalam masalah rumah tangga ini, masalah-masalah agama ini sangat prinsip jamaah rahimakumullah. Kita usahakan jangan sampai keluarga kita nyun sewu kalau berumah tangga itu berbeda agama. Jangan sekali-kali jangan itu. Kita usahakan jangan itu. Nanti masa depannya itu urusan dunia juga tadi seperti tadi gambarannya, lebih-lebih di urusan akhirat, masya Allah nanti. Lebih ruwet lagi barangkali urusan akhiratnya nanti. Makanya sekali lagi agama ini menjadi prinsip, menjadi penting bagi kita, terutama ketika kita mengawali untuk hidup dalam satu atap rumah tangga ini. Begitu yang bisa saya jawab ya, kembali lagi. Jadi kalau persoalan tadi dikembalikan ke panggilan agama, enak sudah itu, selesai. Karena di sana undang-undangnya sudah ada, resmi itu. Gitu ya, jadi itu. Legal di Indonesia ini. Oke, begitu yang bisa saya jawab. Monggo, yang lain silakan. Kalau ada silakan. Bagaimana Bapak? Nggih Bapak, monggo. Baik. Jadi pernikahan beda agama, fatwa majelis ulama tidak boleh Pak. Termasuk di dalam undang-undang resmi KUA misalnya di sana ada ucapan yaitu undang-undang resmi nomor 1 tahun 74 masalah nikah, talak, rujuk dan itu dikuatkan dalam kompilasi hukum Islam Indonesia ini tidak boleh Pak. Tapi biasanya kalau begitu tidak boleh, mereka larinya itu jalan keluarnya mereka itu mencari di pengadilan negeri, itu sudah dilayani di sana, tidak ada masalah. Ya, jadi kalau dia misalnya KUA nggak berani kalau menikahkan itu. Siasatnya biasanya itu, ya ini manusia kadang-kadang, pokoknya gara-gara gitu akhirnya satunya biasanya ngalah, tapi ngalahnya itu epo-epo. Nah, ini yang susah. Epo-epo apa itu? Apa epo-epo itu? Kak temenan, abal-abal itu abal-abal. Ini yang susah itu. Begitu misalnya dia mau syahadat, tapi pura-pura saja, habis syahadat balik lagi, ya ini susah ini. Kalau sudah begitu bagaimana? Ya itu ya rugi. Makanya jamaah rahimakumullah ya. Cari nyun sewu, jangan diutamakan ini Islam, jangan diutamakan masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang prinsip. Maka farbat bid'ah di din itu prinsip itu. Pegang agamanya kata Rasulullah. Nikah itu memang Rasulullah silakan pilih nasabnya bagus, ini keturunannya siapa bagus itu. Ini perintah agama semuanya. Hartanya mungkin ya banyak silakan, kaya apa. Cantiknya atau gantengnya silakan itu. Tapi kata Rasulullah yang keempat ini jangan ditinggalkan. Karena itu ini yang akan bisa mempengaruhi yang ketiga tadi itu. Kalau misalnya yang ditinggalkan diabaikan, wah sudah runyam tadi itu.
Contoh-contoh kasus banyak terjadi di masyarakat kita ini. Gelem dia tuh, mu'alaf itu mu'alaf. Tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, balik lagi sudah itu. Wassalam sudah kalau sudah begini. Runyam kalau sudah begini. Mau apa kalau sudah begini? Sudah terlanjur punya anak. Susah lagi ya ini. Urusannya sudah panjang itu. Begitu jamaah rahimakumullah sekali lagi ya. Yang pertama prinsipnya itu harus ya. Jenengan kalau misalnya cari mantu usahakan paling tidak itu punya akhlakul karimah, punya agama yang kuat, itu yang utama itu. Ya paling tidak dia sergap sholat, itu aja ukurannya itu. Insya Allah kalau orang sergap sholat itu paling enggak ukurannya agamanya, paling enggak ya temenan itu, taat insya Allah begitu. Nggih begitu ya. Ya paling tidak seneng sobat masjid, ya diantaranya begitu paling tidak itu. Nggih. Itu yang paling utama itu, jangan yang lain. Begitu nggih, Mak, Pak nggih. Monggo Bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan penting sekali yang disampaikan kita tadi, bagaimana membina keluarga dalam suatu perkawinan berhati-hati. Yang belum ada itu nasihat perkawinan sebelum. Betul. Ini yang saya mungkin sudah saya tidak tahu. Nggih. Karena saya pernah berbicara sama teman saya di Malaysia. Nggih. Bagaimana dua pasangan yang akan menikah antara besan sama besan itu adalah suatu syarat pembinaan. Sebelum syarat pembinaan itu ada waktunya, belum boleh dinikah. Gitu ya. Nggih. Ya kita kebalik. Setelah kawin ada permasalahan baru dibina. Iya. Nah ini persoalannya. Ini menurut saya Pak Ustaz. Nggih. Yang perlu sudah dipahami untuk diri kita. Baik, nggih. Ya, makanya kami sendiri sebagai pengurus di sini Nggih. mewaspadai itu meningkatkan sehingga kami akan buka suatu forum konsultasi tentang juga bagaimana peran KKS, karena itu yang juga menjadi suatu kebutuhan. Yang kedua, konsultasi untuk ya bagaimana membina keluarga dari yang keberkahan dan kita kendalikan. Nggih. Ya, itu yang kami akan lakukan, ada kami siapkan. Ya mudah-mudahan ada yang ditangani. Nggih. Itu yang dilakukan apakah sudah ada pra pernikahan itu ada suatu persyaratan jika supaya menyelesaikannya dulu gitu. Nggih. Mungkin itu ya. Nggih. Pertanyaan sekaligus juga tadi juga ada keinginan kuat, mudah-mudahan keinginan ini mari kita doa sama-sama jamaah rahimakumullah. Peran dulu memang di BP7 ada Pak dulu. Di KUA ada BP7, tapi sekarang sudah buyar, enggak ada itu. Dulu pernah ada BP7. Tugasnya diantaranya tadi itu ya tadi berikan nasihat-nasihat pranikah, kemudian kalau ada sebelum talak itu nyun sewu, belum langsung pengadilan tapi ke BP7 dulu untuk dulu didamaikan. Kalau sudah BP7 tidak mampu baru ke pengadilan. Tapi sekarang BP7 sudah tidak ada lah. Sudah tidak ada, kelihatan tidak ada. BP7 kalau nggak salah zamannya Pak Harto, Orde Baru itu yang banyak itu. Bagus itu BP7 itu, perannya juga bagus. Nah, kalau panjenengan tadi punya ide ya, wah itu bagus sekali. Kalau misalnya di sini diwujudkan suatu lembaga apa namanya Lestarsa. Kalau nggak salah di Al-Falq ada lembaga Bina Sakinah kalau nggak salah ada. Untuk tugasnya tadi itu memberikan pencerahan dulu pranikah, bagaimana itu begitu bagus. Termasuk juga ada mu'alaf di sana itu juga ada juga pembinaan mu'alaf kalau nggak salah termasuk di antaranya ada bina mu'alaf di sana itu. 2 bulan dibina terus sebelum dia mau tuh ikrar begitu. Istilahnya dites case dulu ya, nggak langsung diterima itu enggak dites gitu dulu. 2 bulan di sana itu proses itu. Insya Allah begitu di Al-Falah. Monggo kalau panjenengan mencontoh di sana yang bagus, monggo silakan di sini dibentuk lembaga seperti itu. Saya sangat setuju sekali. Mengambil peran BP7 yang sekarang sudah tidak ada sama sekali di KUA, monggo ambil peran itu. Karena ini penting sekali untuk zaman sekarang. Untuk berikan nasihat-nasihat pranikah itu. Itu penting itu. Kemudian juga nanti barangkali kalau ada kasus pernikahan, yang namanya pernikahan ada juga kan penceraian sebelum misalnya datang ke pengadilan agama, diberikan ya dulu BP7 perannya itu.
diberikan nasihat. Kalau sudah mentok ya sudah, Pak boleh bulat. Jalan terakhir, pintu darurat, ya cerai sudah. Pengadilan agama yang menentukan. Insya Allah begitu Pak. Nggih. Jadi dulu memang ada, BB7 di KUA itu ada. Memang, biasanya merekrut itu Pak Nyusewu, mantan-mantan orang yang senior-senior direkrut itu. Di BB7 itu. Dulu, zaman Pak Arda baru, Pak Parto itu. Tapi sekarang sudah ada BB7 di KUA itu. Dan yang tadi panjenengan ada ide bagus, monggo silakan diwujudkan Pak. Bagus sekali itu. Karena masyarakat butuh untuk pencerahan-pencerahan pranikah. Lebih-lebih zaman sekarang yang kadang-kadang jenengan tanyakan tadi ngoten niku gambarannya. Wis gak peduli pokoknya agama nomor sekian, tapi kalau urusan-urusan ini ya itu jangan. Itu dulu jamaah rahimakumullah, nggih. 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 Baik jamaah rahimakumullah, kesimpulannya jadi fatwa ini memberikan penegasan terhadap pengasuhan anak ketika terjadi talak cerai di pengadilan, baik pengadilan agama, kalau pengadilan jelas agama ini mengacu pada undang jelas, maka di sini hak pengasuhan kepada orang tua syarat mutlak yang beragama Islam. Tapi kalau sama-sama muslim, ya ini nanti pengasuhan diutamakan sang ibu. Nggih, sang ibu. Ini yang penting itu. Ibu karena ibu yang lebih dekat dengan sang anak tersebut. Kalau misalnya beda agama, ini masalah beda agama fatwa ini. Kalau beda agama jelas di sini Islam ini harus mutlak. Apakah misalnya ibunya yang muslim itu harus mutlak menjadi hak ibunya itu, atau orang tuanya yang laki-laki, ya walaupun dekat dengan ibunya maka tetap menjadi hak pilihannya yang mutlak tadi itu berpindah pengasuhannya kepada bapaknya atau ayahnya karena ayahnya beragama Islam. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dari fatwa ini sedikit bisa mendapatkan ilmu dan pencerahan bagi kita di dalam memahami persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat kita yang berkaitan dengan masail fikih mu'asyir atau fikih-fikih kontemporer yang terus berkembang di masyarakat kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.